Warganya di Lanut. Warganya di Lanut. Lanut Wahyudi, Mas Pati. Mas Pati. Pelatihnya Bapak Gendut Sukoharjo. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk teman-teman, saudara-saudara yang sudah klik video saya ini. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sebelum kita mulai, selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat untuk semua teman-teman untuk memulai kehidupan baru di tahun yang baru ini, yaitu tahun 2021. Semoga apa yang teman-teman sudah rencanakan, apa yang sudah teman-teman rencanakan, cita-cita teman-teman akan tercapai dengan baik dan sukses selalu, dan Tuhan selalu memberkati. Amin. Baik, sesuai dengan judul video hari ini kita akan membahas tentang apa ya, sejarah ya, speaker sakti juga boleh, tapi intinya itu adalah saya membahas tentang kemarin saya silaturahmi ke dua orang sesepuh ya. Sebenarnya tujuan saya satu, tapi kemarin dikasih rezeki untuk bertemunya dua orang, saudara. Nah, jadi kemarin saya itu karena tahun baru, jadi mau silaturahmi juga ke Bapak Darwoko, yaitu salah satu sesepuh di Pulau Dewata ini, yaitu di Bali. Saya mengajak saudara kita, namanya Randy, saya di sini. Saya mengajak untuk supaya bisa suwon ya, atau bertemu dengan para sesepuh ya. Jadi kemarin saya diajak ke sana, sampailah kita di sana ke rumahnya beliau. Dan sampai di sana kita ya, disuguhi minum kopi, boleh kopi ya. Kita disuguhi minuman, terus sambil cerita bahas-bahas soal guys. Terus saya kasih tahu bahwa saya mau buat sedikit vlog ya, mau nge-vlog dan bahas soal sejarah IKS Speaker Sakti ya. Mungkin di waktu beliau ya, Bapak Darwoko itu latihannya seperti apa ya, kan angkatannya juga saya lihat angkatannya masih ada Gubes, berarti ada sedikit perbedaan lah di untuk saat-saat ini. Artinya beliau pasti tahu beberapa sejarah lah soal IKS Speaker Sakti. Nah, setelah itu karena beliau masih ini, beliau katanya kita pergi dulu ke sesepuh yang lebih jauh dengan saya. Akhirnya di bawah lah kita ya, saya sama Randy diajak Bapak Darwoko untuk kita silaturahmi ke Bapak Setio Amargono, atau lebih dikenal dengan Bapak Amargono ya. Nah, sampai di sana, kita sampai di sana itu sekitar jam 4, yaitu di Tabanan, Bali ya. Tabanan itu di jalan mau menuju kembali lagi ke Jawa ya. Jadi kita lewat sana. Kita sampai di sana jam 4. Nah, jadi di sana kita berbicara tentang sejarah IKS Speaker Sakti pada era tahun 80-an, dan juga kita berbicara banyak soal Gubes. Intinya saya sarankan untuk teman-teman saudara-saudara IKS Speaker Sakti banyak-banyaklah berkunjung ke sesepuh, karena di sana kita akan menggali IKS Speaker Sakti, ilmu IKS Speaker Sakti itu lebih dalam lagi, karena beliau ini banyak mengetahui hal-hal tentang IKS Speaker Sakti yang kita belum tahu ya. Artinya kemarin saya di sana, saya banyak mendapat hal-hal baru, pengalaman-pengalaman baru, dan cerita-cerita baru ya. Nah, jadi saya di sana itu sebenarnya dalam perjalanan, karena saya tujuannya itu kemarin nge-vlognya itu ke Bapak Darwoko, tapi karena sudah diajak kata Bapak Darwoko, kita ke sesepuh Bapak Amargono dulu supaya lebih apa ya, lebih sopan. Jadi kita ke yang lebih tertua dulu, baru nanti ke beliau. Nah, jadi saya dalam perjalanan saya tidak siap ya, mau sampai di sana kita mau bahas apa. Jadi saya buatkan sedikit ringkasan materi yang akan saya tanyakan ke beliau. Namun sampai di sana beliau juga memohon maaf, dan juga bilang beliau tidak mau tampil langsung berbicara di depan kamera. Jadi saya minta izin untuk kita foto, kayak nanti saya tunjukkan fotonya supaya bukti bahwa saya berbicara itu bahwa saya benar-benar silaturahmi. Jadi apa yang saya ceritakan itu adalah berasal atau sumbernya dari Bapak Amargono. Nah, jadi videonya nanti saya tampilkan ya teman-teman ya. Nanti jadi saya di sana saya bercerita, saya bertanya Bapak dari waktu itu selesainya di ranting mana, cabang mana, dan pelatihnya siapa. Itu yang pertanyaan saya yang pertama, dan beliau menjawab bahwa dulu belum ada yang namanya cabang, artinya dari ranting saja. Nah, dulu kan ada 3 ranting kata Bapak Amargono. Itu ada ranting SMA 3, terus ada Lanuma, terus ada JG Dempel. Jadi
Dempel itu di Ngawi, kalau Lanuma itu di Magetan, dan SMA 3 itu di Madiun. Nah setelah itu ada tempat latihan pusatnya itu di Merpati 45, yaitu dia itu di rumahnya Gubas Bapak Raden Totong Kimdarto. Nah jadi Bapak Margono ini adalah jebolan pertama atau siswa paling pertama di ranting Lanuma, yaitu pelatihnya adalah Pak Gendut Eko Raharjo. Jadi beliau mendapatkan sabuk biru di sana. Setelah itu beliau belajar lagi untuk ke sabuk merah itu langsung di Merpati 45 ya, di Merpati 45 yaitu langsung dilatih oleh Gubas ya, Bapak Raden Totong Kimdarto. Kemudian saya tanya, kalau begitu Bapak angkatan berapa atau pengesahannya pada tahun berapa ya? Sebenarnya tidak sopan menanyakan angkatan sih kalau menurut saya, tapi beliau bersedia untuk menjawab, dan beliau bilang kalau untuk angkatan waktu di zaman beliau itu belum dihitung gitu. Jadi dulu itu belum ada angkatan, cuma sudah sampai sabuk apa. Tapi seingat beliau katanya itu beliau naiknya itu di akhir tahun 1980 ya. Jadi tahun 1980 akhir itu beliau sudah mendapat sabuk biru ya, yang disahkan langsung oleh Guru Besar GSP Kerasakti. Dan untuk sabuk merahnya itu beliau pada tahun 1981 yang langsung dibimbing oleh guru besar kita, yaitu Bapak Raden Totong Kimdarto. Dan dulu ya, sesuai dengan yang sudah video, mungkin ada teman-teman yang sudah nonton di channel YouTube-nya Mas Anto Trek, itu yang diceritakan oleh Bapak Edi Santoso itu tentang sabuk GSP Kerasakti itu dulu cuma dari sabuk hitam biru langsung ke merah. Nah, jadi sabuk kuningnya itu dulu tidak ada. Jadi sabuk kuning itu mungkin setelah adanya struktur yang benar-benar sudah lengkap atau sudah ini dari perguruan kita, yaitu seingat beliau itu sekitar tahun 1983 lah ya. Jadi mulai adanya itu, karena dulu itu tidak ada angkatan, belum ada cabang juga. Jadi kata beliau dulu di angkatan mereka itu belum ada yang namanya angkatan, tapi cuma sebut saja sabuk apa gitu ya. Jadi ada sabuk hitam, merah, hitam itu adalah masih siswa, terus naik langsung ke sabuk biru, terus sabuk merah ya. Terus tidak ada juga sebutan warga atau warga tingkat 1, dulu tidak ada, sebutannya langsung ke warna sabuk ya, Kemudian saya bertanya, kira-kira hal apa yang paling pernah diajar oleh Gubas? Beliau kan tingkat 2-nya langsung sama Gubas. Nah kemudian saya bertanya lagi, hal apa yang paling diingat waktu masih sama-sama dengan Gubas? Nah untuk Gubas itu sebenarnya untuk dulu katanya dulu itu sebelum kita tidak semua warga itu menjadi pelatih. Jadi bukan kayak seperti sekarang yang kita sudah jadi warga, kita sudah boleh melatih ya, karena memang saya lihat kita sudah sangat banyak. Jadi surat izinnya udah di mana-mana kan. Jadi mungkin saya sudah jadi warga, urus surat izin, terus masukkan ke tempat latihan ya, tempat di mana yang kita mau buka ranting, boleh kita berlatih di sana. Tapi dulu tidak. Dulu kalau siapapun yang menjadi pelatih itu langsung ditunjuk langsung oleh Gubas, itu dikasih surat perintah gitu ya, surat sertifikat pelatih ya. Jadi ada surat SK-nya gitu, bahwa kamu sudah boleh melatih. Jadi tidak semua warga bisa melatih ya. Tapi kalau untuk mau keras dan ini dalam proses latihan, Gubas itu sangat keras. Dalam mendidik siswa. Jadi didikannya Gubas itu untuk kita siap tempur kapanpun. Jadi menjadi betul-betul pendekar ya. Jadi siap saat ada masalah yang genting pun kita selalu siap. Jadi itu yang paling beliau ingat tentang guru besar. Jadi latihannya itu sangat keras, tetapi saat sudah waktu santai kayak ngopi-ngopi bertamu itu pasti udah beda. Jadi guru itu baik sekali, orangnya welcome, siapa saja boleh datang ke rumah. Tapi saat ngobrol itu santai, tidak seperti saat latihan yang begitu keras beliau. Dan dari perguruan manapun boleh silaturahmi atau boleh duduk sama-sama atau datang ke rumah Gubas gitu. Salah satu pesan dari Bapak
Amargono kepada kita semua warga IKS Pikara Sakti yang sekarang lagi semangat-semangatnya mengembangkan IKS Pikara Sakti dimanapun kita berada. Pesan beliau itu adalah bahwa tetap menjaga nama baik guru besar Bapak Raden Toto Kimdarto, guru besar kita, agar nama beliau itu selalu harum. Jadi artinya kita tidak salah menggunakan ilmu IKS untuk ke hal-hal yang tidak baik ya. Tetap menjaga nama perguruan IKS Pikara Sakti ya. Tetap menjaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik terus mengatasnamakan perguruan kita. Artinya selalu menjagalah keharuman nama Gubes dan perguruan tercinta. Nah mungkin itu sedikit informasi yang saya dapat dari Bapak Setio Amargono. Jadi nanti saya sarankan untuk teman-teman, saya ulangi lagi untuk sering-sering berkunjung ke para sesepuh dimanapun berada, supaya bisa menambah ilmu ke-IKS-an kita ya, ilmu IKS kita, karena itu akan bermanfaat untuk kita. Jadi mungkin itu saja, sekian dulu informasi dari saya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video saya. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbak Fatih. Jadi kalau latihan itu keras, tetap keras. Iya, kita harus bisa membedakan pada saat latihan. Ya namanya perguruan kan ya memang harus keras. Kalau udah santai ini ngobrol, Pas di luar latihan ya santai. Super sama orang lain pun, sama perguruan lain pun super. berarti Ini baru langsung masuk tong. merahnya langsung Merahnya langsung masuk tong di Merpati.